Oke kawan dan sobat Sobi, berjumpa lagi bersama saya di channel Bung Boy 86. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dalam breeding atau membudidayakan ikan lohan, ikan yang identik dengan jenong. Saya akan menunjukkan step by step mulai dari awal pemilihan indukan sampai penjodohan, sampai pengebritan atau budidayanya, sampai telur itu menetas. Oke, tidak usah berpanjang lebar, lanjut aja kita ke videonya. Nah, pada proses tahap pemilihan indukan, usahakan pilihlah indukan dari genetik yang terbaik. Dan pilihlah indukan yang sudah dewasa atau matang gonat. Biasanya di kisaran umur 6 sampai 12 bulan. Untuk size biasanya male itu di 15 cm ke atas, female biasanya di 12 cm ke atas. Itu udah banyak yang buang telur. Di sini saya menggunakan indukan male size 17,5 dan female ada kurang lebih 16 cm. Karena size-nya hampir sama, di sini saya menggunakan sistem sekatan supaya tidak terjadi perkelahian yang mengakibatkan salah satu indukan bisa mati. Jika sudah akur, bisa langsung kita gabung dalam satu akuarium tanpa disekat. Nah, ini cara saya untuk menjodohkan indukan supaya tidak sering berantem, yaitu salah satu indukan kita gabung di sekatan yang lebih kecil. Di sini saya angkat male-nya dan digabung di sekatan female. Dan di sini terlihat mereka masih saling gigit-menggigit, masih saling berantem. Berarti belum begitu akur. Kalau belum begitu akur, bisa kita pisahkan lagi, dipisahkan lewat sekatan supaya gampang dan lebih akur. Dan akan dicoba berulang-ulang sampai ketemu titik akurnya. Nah, di saat kita sudah pisahkan kedua indukan, kita lihat dan kita pantau kembali perilaku masing-masing. Nah, di sini terlihat indukan male sudah menggigit dinding atau tembok akuarium. Itu berarti dia sudah birahi, dia sudah siap untuk di breeding. Nah, kita lihat juga perilaku dan tingkah dari indukan female-nya. Nah, di sini sudah terlihat female sudah menggigit-gigit cobek dan sudah menggesek-gesekkan badannya di cobek. Itu berarti dia menerima respon dari perilaku si jantan atau male-nya. Dan jika sudah di tahap ini, kedua indukan siap untuk digabung atau dilepas sekatannya. Di sini terlihat female sudah menggesek-gesek terus dan menggigit cobek, dan juga sudah terlihat pennya sudah mulai membesar. Itu tandanya dia untuk siap membuang telur. Dan di sini juga terlihat jantan badannya sudah mulai bergetar-getar. Itu tandanya dia juga sudah siap untuk membuahi telur dari si female-nya. Dan pada tahap ini saya gabung kedua indukan tanpa melepas sekatan. Hanya saya gabung di bagian sekatan yang lebih kecil. Dan terlihat sini female pennya semakin membesar. Di sini tandanya detik-detik dia untuk membuang telur. Di sini terlihat mereka akur tanpa ada ribut atau berantem sama sekali. Dan pada tahap ini female sudah membuang telur. Dan maaf, tidak terekam saat membuang telur dan saat digesek oleh jantan.
Tapi biasanya kalau badan jantan ada garis-garis hitam atau bar hitam, biasanya ini sudah membuktikan bahwa si jantan itu sudah menggesek telur yang dibuang oleh female-nya. Itu salah satu bukti atau ilmu dari senior saya. Untuk membuktikannya digesek atau tidak oleh si jantan, tinggal kita lihat 2 hari ke depan, karena biasanya 48 jam, kurang lebih 48 jam telur dari lohan ini akan menetas jika berhasil digesek oleh si jantannya. Ini posisi dimana sudah 6 jam setelah female buang telurnya. Si jantan sudah kita pisahkan ke bagian sekatan yang di awal, dan kita lihat female tetap menjaga telurnya dengan cara mengibas-ngibaskan telurnya dengan siripnya. Dan di sini terlihat jumlah telurnya lumayan banyak. Tinggal kita lihat 1 hari ke depan, biasanya akan ada titik hitam di bagian telur yang berhasil digesek oleh si jantan. Karena terpantau ada beberapa telur yang sudah ada titik hitamnya, di sini saya langsung menyiapkan akuarium penetasan yang sudah disediakan air endapan dan diberi aerator supaya kualitas saat penetasan lebih baik. Dan pada posisi ini kondisi telur sudah 1 hari lebih dan masih dijaga oleh indukan betinanya. Pada posisi ini juga indukan jantan sudah saya angkat dan sudah saya lepas sekatannya. Saya biarkan indukan betina menjaga sendirian telurnya. Kita pantau apakah indukan betinanya bagus atau tidak. Biasanya kalau yang tidak bagus akan memakan telurnya sendiri. Dan untuk tahap selanjutnya, cobeknya ini akan kita pindahkan ke akuarium penetasan. Dan seperti ini biasanya posisi cobek saya tempatkan di dalam akuarium penetasan dengan diberi aerator di bagian bawah sebagai ganti dari kibasan indukan betinanya. Nah, pada bagian ini saya coba zoom supaya kita bisa lihat apakah di telurnya, di bagian tengah telur sudah ada titik-titik hitam. Nah, di situ kawan-kawan bisa lihat ada sebagian telur yang di tengahnya sudah ada titik hitam. Itu tandanya telurnya berhasil digesek oleh si jantan. Dan walaupun ada sebagian telur yang sudah putih susu itu berarti telur yang sudah busuk, yang tidak kena gesek jantan, dan itu akan gagal. Dan yang ada titik hitam itu yang nantinya akan menetas jadi anakan ikan lohan atau jadi burayak ikan lohan. Nah, di situ kawan-kawan bisa lihat telur-telur yang sudah menetas akan jatuh ke dasar akuarium. Dan di situ terlihat burayak ikan lohan yang gerak-gerak tapi belum bisa berenang karena mereka masih menggendong kuning telurnya. Biasanya 4-5 hari mereka baru akan bisa berenang bebas. Nah, biasanya kurang dari 3 hari telur-telur yang berhasil digesek itu akan menetas semuanya, dan yang tidak berhasil digesek akan membusuk dan menjadi jamur. Di saat seperti inilah kita harus jaga dan kontrol kualitas airnya supaya anak-anakan yang sudah menetas tidak gampang mati. Nah, ini posisi di mana semua telurnya sudah menetas dan di mana cobeknya juga sudah saya angkat dan sudah saya bersihkan.
Dan bagian akuarium juga sudah saya sifon atau saya sedot secara perlahan agar kualitas air tetap terjaga, supaya anak-anakan atau burayak lohannya tidak gampang mati. Nah, ini posisi dimana burayak lohan berumur 3-4 hari. Terlihat sebagian ada yang sudah melayang walaupun belum bisa berenang dengan sempurna, dan sebagian lagi masih bergeletakan di dasar akuarium karena pada umur segini mereka masih membawa kuning telur. Biasanya di umur 4-5 hari mereka baru lepas dari kuning telurnya, dan di saat itu barulah kita bisa kasih pakan pertama mereka. Oke kawan, cukup sekian video dari saya, video tentang breeding atau membudidayakan ikan lohan. Semoga dari video ini bermanfaat buat kita semuanya. Di sini saya bukan sok pintar atau mau bagaimana. Di sini saya hanya membagi pengalaman saya bagaimana cara membreeding ikan lohan. Semoga ya bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan video dari channel Bung Boy 86. Terima kasih buat semuanya. Semoga video-video saya bermanfaat. Buat next saya akan buat video-video yang lebih menarik lagi tentang dunia ikan jenong ini. Oke, salam satu hobi, salam jenong, salam lohan Indonesia. Bye bye. Danke.